Sebelum ibadah Jumat Agung kita mulai, kami akan menyampaikan warta sebagai berikut. 1. Ibadah Paskah Minggu 12 April 2020 pukul 7.00 WIB akan dilaksanakan di keluarga masing-masing dengan melihat tayangan YouTube. Adapun alamat akan kami bagikan lewat WA Sahabat GKI. Yang kedua, pelayanan untuk anak sekolah minggu akan kami lakukan lewat tayangan YouTube. Alamat akan kami bagikan melalui WA Sahabat GKI. Demikian warta lisan. Selamat memasuki ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita awali pada saat sore hari ini dengan bangkit berdiri. Kita akan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 6. Hai mari sembah. Jemaat yang terkasih, kebaktian Jumat Agung pada sore hari ini didasari dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara yang terkasih, karena salibnya hari ini kita ada bersama dengan keluarga kita. Kita ada karena kasihnya. Pandanglah salibnya, maka hancurlah kesombongan dan kecongkakan kita. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya.
mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, mari kita mengakuinya secara pribadi. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya, bahkan Tuhan memberikan berita anugerah kepadanya. Berita anugerah pada saat ini diambil dari Yesaya 64 ayat 6 dan 8 yang berbunyi demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis
dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Salam untuk saudara.
kita berdoa memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, lihatlah setiap kami yang pada saat ini berada di rumah kami masing-masing, yang pada saat ini kami berkumpul dengan keluarga kami masing-masing, ataupun kami yang saat ini sedang sendirian dimanapun kami berada. Kami semua sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, hadirlah. Temani kami ketika kami nanti menikmati firman-Mu, dan curai setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti, sekaligus dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kiranya Engkau juga menopang hamba-Mu. Engkau sendiri yang juga akan mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu boleh menguraikan sabda kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, bersabdalah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita yang akan mendasari perenungan firman Tuhan di hari Jumat Agung ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Kita akan melihat firman Tuhan ini melalui tayangan sebagai berikut. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, Ia berkata, "Aku haus." Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib. Mereka memintanya karena saat itu hari Jumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi Sabat kali ini adalah perayaan khusus. Maka para prajurit mematahkan lebih dulu kaki orang pertama, kemudian orang kedua yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat Ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi.
tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang Dia yang sudah mereka tikam. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Musik yang kita dengar mengiringi tayangan tersebut adalah diambil dari Kidung Jemaat nomor 169 yang berjudul Memandang Salib Rajaku. Di bait pertama lagu Kidung Jemaat tersebut dengan jelas dikatakan, kira-kira apa arti dari kata-kata di dalam syair lagu tersebut? Ya, sungguh begitu jelas dan begitu tajam. Artinya yaitu salib ternyata bukan saja peristiwa kehancuran tubuh manusia di dalam diri Yesus Kristus, seperti yang tadi sudah kita saksikan visualisasi kisahnya yang tercatat di dalam bacaan kita, Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Bagaimana tubuh Yesus hancur berkeping-keping, dipukuli, ditonjok, ditendang, dipaku, bahkan ditikam dengan begitu mengenaskan. Bukan itu saja artinya, tetapi juga kehancuran hati Allah di dalam kasih-Nya kepada umat kepunyaannya. Ya, salib yang menghancurkan hati Allah tersebut menjadi cara Allah untuk menghancurkan kekerasan hati manusia yang selama ini dipenuhi dengan egois, kesombongan, dan miskin dengan kasih. Lihatlah bagaimana kehidupan yang terjadi di sekitar kita, di mana kita juga mungkin menjadi salah satu insan yang terlibat di sana, yaitu hidup dengan keegoisan, kesombongan,
dan sudah tidak ada lagi kepedulian kita dengan sesama yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya, mengapa semuanya itu bisa terjadi? Jawabannya hanya ada satu, yaitu karena banyak orang, dan mungkin termasuk kita, saudara dan saya, yang sudah kehilangan kasih mula-mula. Ya, saat ini seperti yang sudah saya katakan tadi, kita masuk dalam taraf miskin dengan kasih. Apalagi di saat wabah COVID-19 melanda bumi ini. Memang kita juga harus mengakui ada begitu banyak orang yang begitu berlimpah-limpah dengan kasih kepada sesamanya, sampai mereka rela bertaruh nyawa untuk menolong sesamanya. Misalnya saja para relawan, para medis, para aparat yang saat ini menjadi garda terdepan di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah semua itu, lihatlah, ada berapa banyak orang yang juga masih tega mengambil kesempatan dalam kesempitan, menimbun masker, menimbun hand sanitizer, menimbun sembako, dan menimbun kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya demi keuntungan perutnya sendiri. Belum lagi ada berapa banyak orang yang dengan sengaja menyebar hoax ataupun isu-isu yang kemudian menimbulkan keresahan banyak orang. Dan sadar ataupun tidak sadar, di masa-masa sosial atau physical distancing ini, di mana banyak orang dilanda dengan kesusahan, sudahkah kita ikut berbagi kasih kepada mereka? Atau jangan-jangan kita malah disibukkan untuk mengamankan diri kita sendiri, tanpa peduli dengan sesama kita yang kelaparan, tanpa peduli dengan mereka yang kemudian hidupnya menjadi susah akibat sosial atau physical distancing ini. Termasuk juga gereja. Sudahkah gereja-gereja Tuhan turun tangan? Meskipun kalau kita mau jujur, dari segi keuangan, gereja saat ini juga sedang prihatin akibat diliburkannya ibadah-ibadah di dalam kurun waktu yang cukup. Mari saudaraku, kita renungkan bersama. Maka dari itu saudaraku, mari di momen yang begitu indah ini, di saat kita memandang salib Tuhan, perbaharuilah hidup kita. Sebab salib Kristus menghadirkan interaksi baru di dalam kehidupan ini. Tak dapat kita pungkiri memang, selama ini seringkali kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil karena status kita sebagai para pengikut Kristus. Sudah sering kita bahas bagaimana para pengikut Kristus ternyata
begitu sulit untuk naik jabatan, sulit untuk mencari pekerjaan, sulit untuk mendapatkan izin beribadah, bahkan sulit untuk mencari jodoh. Namun, apakah kita mau membalas dengan sikap kita yang tidak mau peduli dengan sesama kita? Lihatlah saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya saudara, kita tahu bagaimana Yesus mendapatkan perlakuan yang tidak adil, disalib tanpa kesalahan apapun. Tetapi apakah dia membalas? Ya, dia membalas, tetapi bukan membalas dengan ketidakadilan juga. Sebaliknya, ia membalas dengan kasih-Nya yang begitu besar. Dia mengampuni, bahkan mendoakan dengan doa berkat orang-orang yang telah menyebabkannya menderita. Jadi, marilah kita menyadari bagaimana salib Kristus pada dasarnya menjumpai kita dan mengubah hidup kita untuk menjadi semakin baik dan semakin baik. Biarlah melalui peringatan sekaligus perayaan Jumat Agung ini, hidup kita sungguh-sungguh dibaharui melalui salib Kristus. Selama ini memang kita memakai kalung salib, anting salib, gelang salib, bahkan ada yang sampai mentato tubuhnya dengan tato salib. Namun semuanya itu belum berarti apa-apa ketika hidup kita belum bisa berubah menjadi semakin baik dan berlimpah dengan kasih. Oleh sebab itulah, biarlah salib itu tidak saja menjadi aksesoris ataupun hiasan yang indah dan yang nampak dari luar saja, tetapi biarlah salib itu juga masuk ke dalam hati kita. Dengan demikian, salib itu akan menghancurkan kesombongan kita, keegoisan kita, dan juga keserakahan kita. Dan sebaliknya, salib itu akan membawa kita pada kehidupan yang baru, kehidupan yang dipenuhi kasih kepada siapapun tanpa pandang bulu, baik kasih kepada sesama maupun kasih kepada makhluk ciptaan yang lain. Dan sekarang inilah saat yang paling tepat bagi kita untuk memulai menebar kasih bagi dunia ini, yaitu di saat wabah COVID-19 ini masih meresahkan dan membuat banyak kehidupan menjadi terpuruk. Mari kita semua, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, teruslah berbagi kasih kepada siapapun juga tanpa pandang bulu dan dengan segala yang ada yang kita miliki saat ini. Kita semua memang sedang prihatin dan tidak sedikit di antara kita yang sedang susah, secara khusus susah dalam hal keuangan. Namun itu tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa memulainya dengan doa yang terus kita panjatkan agar Tuhan segera melalukan badai COVID-19 ini,
serta terus berdoa bagi para korban agar diberi kekuatan dan juga kesembuhan. Juga berdoa bagi pihak-pihak yang berjuang untuk memerangi wabah ini, sehingga mereka terus diberi kekuatan dan kesehatan. Juga kita bisa menebar kasih kita dengan cara yang lain, yaitu untuk stop membagikan atau menyebarkan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa meresahkan ataupun yang bisa menyesatkan banyak orang. Bahkan kita pun bisa berbagi kasih dengan cara yang lain lagi, yaitu dengan mentaati anjuran pemerintah untuk stay atau tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, meminimalisir bertemu dengan banyak orang, menjaga kebersihan, dan tetap menjaga kesehatan. Atau bagi kita yang masih terus diberi berkat materi oleh Tuhan, stop untuk tidak egois dan hanya memikirkan diri ataupun kepentingan diri kita sendiri saja. Tetapi sebaliknya, mari dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kita, ulurkanlah tangan kita membantu mereka-mereka yang sedang kesusahan, yang sedang kelaparan, yang tidak bisa mencari pekerjaan, ataupun yang sedang berbeban berat karena dampak pandemi COVID-19 ini. Ingat, salib Kristus telah mengubah dan membarui kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sehingga jika sampai saat ini hidup dan kehidupan kita belum berubah dan belum diperbaharui untuk menjadi semakin baik, maka patut dipertanyakan, apakah kita telah sungguh-sungguh mengimani karya salib Kristus? Pada akhirnya, tetap semangat, teruslah berpengharapan, karena badai ini pasti akan segera berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara untuk bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman rasul demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saya persilakan untuk kembali. Mari saudaraku, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada kesempatan sore hari ini. Tuhan, Engkau sudah menyapa kami sekaligus menegur kami. Bagaimana karena kasih-Mu Engkau rela menderita di atas kayu salib. Dan semuanya Tuhan sudah selesai Engkau lakukan untuk kami. Sehingga saat ini Tuhan, jikalau kami masih memiliki sikap yang angkuh, sombong, arogan, merasa diri yang paling hebat, sungguh kami malu Tuhan, karena kami ada hingga hari ini itu semata-mata hanya karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sudah menghancurkan segala kecongkakan kami, keangkuhan kami, keegoisan kami. Dan salib-Mu sudah mengubah kami ke arah yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Biarlah kami benar-benar menghayati akan pengorbanan-Mu yang sudah Kau lakukan bagi kami. Bapa, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit. Tak henti-hentinya kami berdoa untuk Bapak Dr. Broto. Juga saat ini kami berdoa untuk Bapak Naik Baho. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit karena terkena maupun terpapar virus COVID-19. Biarlah tangan Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka, dan Tuhan yang akan terus pelihara kehidupan mereka. Juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini memasuki usia lanjut dengan segala keterbatasan dan kelemahan mereka. Tuhan tolong mereka, Kau kuatkan iman mereka, dan Tuhan bentengi mereka dari segala sakit penyakit ataupun virus yang mudah menyerang mereka karena kelemahan fisik mereka. Tuhan, saat ini pun kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami ataupun orang-orang yang terkena dampak dari social ataupun physical distancing, di mana saat ini kami membatasi untuk melakukan aktivitas bersama, sehingga banyak orang saat ini kehilangan mata pencaharian, banyak orang yang saat ini menjadi kesusahan. Tuhan tolong mereka, Tuhan tetap menjaga mereka, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka hari lepas hari. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk seluruh aparat, para medis, para pemimpin, dan orang-orang yang saat ini terlibat untuk masuk di garda yang paling depan untuk menghalau atau menanggulangi wabah virus COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan bentengi mereka, berikan kekuatan kesehatan yang baik, stamina yang baik, sehingga mereka dijauhkan dari sakit penyakit ini, dan mereka boleh bersegera untuk menanggulangi wabah virus COVID-19 ini, sehingga Tuhan segera memulihkan keadaan negeri kami, bumi kami ini. Juga berkati para pemimpin kami secara
Biarlah Tuhan tetap pelihara jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan sekalipun mereka di rumah, Tuhan tetap menjaga mereka, Tuhan tetap memberkati mereka, dan Tuhan juga memberkati gereja-Mu, supaya walaupun dalam keadaan yang seperti ini, gereja-Mu tetap dipelihara, tetap dicukupkan oleh Tuhan. Termasuk GKI Pemalang, kami percaya Engkau terus memelihara gereja-Mu di tempat ini, Engkau terus mencukupkan, sehingga GKI Pemalang pun boleh terus menjalankan tugas perutusan dari Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera di muka bumi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, nas persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita memberikan persembahan, di mana kali ini kita dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Indonesia Pemalang, nomor rekening 13209939993 seperti tayangan di bawah ini. Atau bagi jemaat yang tidak sempat transfer, uang persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop putih dan diserahkan kepada majelis saat ibadah sudah memungkinkan dilaksanakan di gereja. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365A, Tuhan ambil hidupku. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala pertolongan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar pada ibadat Jumat Agung ini, bahwa karena salib-Mu Tuhan, hidup kami diperbaharui. Karena salib dan pengorbanan-Mu Tuhan, kami beroleh keselamatan. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah wabah COVID-19 yang saat ini Tuhan, kami percayakan hidup kami seluruhnya hanya kepada pimpinan tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan Yesus yang melindungi kami, Engkau Tuhan menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati persembahan yang kami beri. Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Saudaraku, tetaplah bersukacita dan ingatlah sabdanya bahwa karena kasih-Nya itu sudah memperbaharui hidup saudara. Syukur kepada Allah. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah Jumat Agung malam hari ini telah selesai. Kiranya salib Kristus terus memperbaharui kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.